Pekerjaan seorang nahoda tidaklah mudah. Karena ia harus siap jauh dari keluarga. Terlebih tugas dan tanggung jawab yang diemban. Sebagai kapten, peran nahoda sangat penting dalam sebuah kapal. Ia diibaratkan kepala yang memegang kendali atas bagian tubuh lainnya. Kapten teras BRI kapal Ronnie Robert Jacob Ronnie mengatakan nahoda juga bertanggung jawab menjamin keselamatan seluruh awak kapal. Memang tugas nahoda harus sepenuhnya bertanggung jawab dengan keselamatan kru, aset, dan keselamatan pelayaran. Kalau bicara berat dan ringan, kita bisa lewati karena kita sudah melewati masa pendidikan. Saya belajar bagaimana menjadi nahoda yang bertanggung jawab, katanya kepada Detikcom kala kapal bersandar di Pulau Letung. Ronnie sudah menjadi nahoda selama kurang lebih 20 tahun. Selama kurun waktu tersebut, ia telah mengarungi banyak lautan di berbagai belahan dunia mulai dari Laut Indonesia, Asia, hingga Timur Tengah. Sebelum akhirnya, berlabuh, dan mengabdikan diri di kapal Bahtera Seva milik BRI yang memberikan layanan perbankan di sekitar Kepulauan Anambas. Saya sudah sekitar 20 tahun jadi nahoda. Saya sudah sering jadi kapten di luar negeri. Saya rata-rata di luar negeri. Saya jadi nahoda di Timur Tengah, Ghana, Kongo, semua di dalam Teluk Persia, ada Iran, Irak, Qatar. Jadi pengalaman nahoda saya banyak di sana. Terus di Asia itu ada Thailand, Myanmar, jelasnya. Jadi Bahtera Seva justru kapal yang saya datangi terakhir setelah berlayar 17 tahun di luar negeri, imbuh Ronnie. Adapun kebanyakan kapal yang dibawa Ronnie yaitu kapal berukuran sedang milik perusahaan minyak. Sebut saja Iranian Offshore Oil Company (IOC), Dubai Petroleum Company (DPC), hingga Aramco yang merupakan perusahaan minyak raksasa milik negara Arab Saudi. Saya juga pernah layani di Tanzania, itu kapal untuk pariwisata Maldives. Rata-rata bukan kapal besar, tapi sebelumnya, waktu saya mualim itu saya berlayar di kapal besar, kapal kargo. Dari Cilegon muat besi ke Okinawa, Nagasaki, Jepang tuturnya. Sebagai nahoda atau kapten kapal, Ronnie menyebut deburan ombak hingga terjangan badai di perjalanan sudah menjadi makanan sehari-hari. Meski tak mudah, namun menurutnya dari berbagai rintangan tersebut ia belajar. Sebab seorang nahoda yang hebat tidak terlahir begitu saja dari lautan tenang. Lebih lanjut dia menceritakan pengalamannya terjebak di tengah badai saat bertugas di Laut China Selatan 10 tahun silam, tepatnya di Thailand. Di Thailand bulan Oktober tahun 2010, saya masuk di dalam sirkel angin kencang. Saya di tengahnya. Nggak bisa lari. Itu ombaknya sampai 11 meter. Itu kalau dilihat seperti di video-video, itu ombak raksasa menghajar kapal, paparnya. Menurut Ronnie kondisi Laut China Selatan memang menantang, bahkan cukup ditakuti oleh para pelaut. Sebab cuaca di sana terbilang ekstrim dan sulit diprediksi. Selain itu juga rawan terjadi badai dan ombak tinggi hingga 6-7 meter. Situasi itulah yang kembali ia hadapi ketika memutuskan membawa teras BRI kapal berlayar ke 6 pulau di wilayah Kepulauan Anambas. Mengingat lokasi kepulauan tropis ini yang juga terletak di perbatasan Laut China Selatan. Diakui Ronnie sebelum menjadi nahoda Bahtera Seva, dia sempat berencana untuk pensiun di tahun 2018. Tapi kemudian ia mendapat tawaran untuk mengemudikan kapal BRI dengan rute Makassar-Pinang.